Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yusannu talaffudhu bin niyati qabla takbir. Dan sunnah bagi orang yang mau sholat itu untuk melafadzkan niat. Ya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, talaffuz melafadzkan niat ini dengan lisan ini kata ulama adalah i'anatan 'alal qalbi, untuk membantu hati. Jadi kalau yang namanya niat itu kita tahu letaknya di hati. Makanya kalau beda, saya ini waktu sholat maghrib tadi ini niatnya lisan saya ngomong nawaitu atau usolli fardhul isya, tapi hati mengatakan usolli fardhul maghrib. Gimana sholat saya? Sah, karena yang diambil yang hati, karena niat letaknya hati. Adapun lisan keliru nggak masalah. Tapi sebaliknya, lisannya benar, usolli fardhul maghrib, tapi yang keliru hatinya, nggak sah sholatnya. Karena hati itu sandaran dalam niat. Rukunnya rukun golbi, karena dia bukan rukun golbi, maka sandarannya ada pada hati. Tapi untuk mempermudah niat kita, itu disunnahkan kita talaffuz bin niyah usolli. Dalilnya adalah talaffuz niatnya Rasulullah, melafadzkan niatnya Rasulullah di waktu haji. Beliau ketika itu pernah mengeraskan niatnya dengan mengatakan apa? Nawaitu al-hajjah wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Rasulullah mengeraskan suara tersebut. Maka ulama pun mengatakan sunnah talaffuz bin niyat sebagaimana haji. Lalu kan itu haji, nah ini kan sholat, ini kan wudu dan lain-lainnya. Nah, kita punya kaidah dalam usul fikih, kita punya kaidah dalam fikih yang mengatakan al-ibrah itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang penting omongannya Nabi itu umum, bukan cuma karena turunnya di sini sudah buat ini, tidak. Maka itu seperti Nabi mengatakan an-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku bukan dari golonganku. Kalimat Nabi yang mengatakan barang siapa yang berpaling dari sunnahku itu bukan cuma nikah aja. Ini nikah. Nabi mengatakan barang siapa yang berpaling dari sunnahku itu luar daripada golonganku. Terus ada lagi itu sunnah pakai siwak. Gawe siwak aku mau loh, kan Nabi dakwah faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang berpaling dari sunnahku bukan dari golonganku. Loh, itu kan urusan nikah, enggak ada, umum. Nah, itu namanya dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu pula dalam niat. Niatnya Nabi Muhammad ketika itu walaupun waktu haji mentalaffuz atau melafadzkan niat, maka ulama mengatakan umum semua ibadah sunnah kita mentalaffuz i'anatan 'alal qalb, untuk bantu supaya hati kita ketika niat itu lancar. Ya. Wastishabuha bi qalbi, kemudian dibarengi terus itu niat, pokoknya jangan ada sharif. Kalau sudah niat ini berubah batal. Tidak boleh ada keniatan yang lain. Jadi kita niat, setelah niat kita berwudu, niat, kemudian kita sholat. Selama dalam sholat itu kita nggak boleh ada keniatan lain daripada sholat, atau istilahnya memalingkan niat. Kalau memalingkan niat, maka niscaya batal sholat tersebut. Kemudian waraful yadaini ma'abtidak takbiratul ihram. Ini caranya. Sunnahnya kita itu kalau sholat, wajibnya itu rukunnya takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kita sholat gini toh, sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sah, ini sah. Tapi itu ditambah lagi. Tapi sunnahnya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkatnya gimana? Ketika niat, setelah niat di lisan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Ketika mengatakan Allah itu niat di kalimat Allah itu, ketika kita mengatakan Allahu Akbar niat lagi. Ketika niat itu memang letak niatnya, kemudian sambil mengangkat, memulai ibtidah atau memulai kalimat Allah, memulai juga mengangkat tangan Allahu Akbar, berhenti roh, berhenti juga mengangkat tangan. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati
anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lepas ini tidak ada takbir. Jadi takbir itu sampai atas. Intihaur rafa' itu sampai sini. Bukan intihaknya itu atau selesainya itu di sini, tapi di sini. Makanya kadang-kadang kita lihat sebagian ulama kalau takbir Allahu Akbar, itu sih betul. Allahu Akbar, kemudian baru gini. Kalaupun mau Allahu Akbar, ya nggak apa-apa, tapi dia keluar dari sunnah. Sunnahnya bukan gitu, tapi Allahu Akbar. Nah, kemudian wa takunu kafuhu maksyufah. Takbir itu terbuka, jangan ditutup. Allahu Akbar. Binaragawan sembahyang. Ya. Itu hukumnya gimana seperti itu? Nah, makruh, sunnahnya membuka. Kemudian wa takunu kafu maksyufah ilal Ka'bah, tangan terbuka, cuma jangan lurus, kenceng-kenceng ini. Ditekuk sedikit menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nah, ini. Ojo gini. Jangan gini. Jadi agak tekuk gini. Allahu Akbar. Jadi memang harus gini. Ya, jangan lurus, jangan ditutup ataupun ini. Kungfu ini. Bahaya. Ya. Kemudian mufarrijatul asab. Terus asobiknya itu mufarrajah. Mufarrajah itu jangan dibuka sedikit. Nah, jangan kenceng gini. Oh Akbar. Enggak, tapi dibuka gini. Ya. Muhadiyan bi ibhamin. Muhadiyan sejajar bi ibham. Ini apa? Jempol ini muhadiyan syahmate udunen. Benar. Muhadi itu artinya sejajar. Enggak perlu harus menyentuh. Sebab saya lihat sekarang ini ada orang kalau takbir itu mesti kudu nempel, nek nempel balik. Allahu Akbar dulu puji dulu. Enggak boleh. Muhadi itu gini loh. Lihat ya, ini ya. Nah, please. Allahu Akbar. Cukup gini, tidak harus nempel. Dan saya dulu waktu sekolah saya masih ingat guru ngaji saya itu nyuruh gitu. Kudu itu jempol kudu nempel nang ngene kopi. Nek gak tak sunah kudu nempel nang kopi. Sing saken sing gak kopi lho ya apa. Lah gak sah terus sembayangnya ya. Maka dikatakan muhadin itu sejajar, bukan harus nempel. Saya masih ingat ya. Bapak tak cukup. Ya. Wa yunhi raf'ul yadain ma'a akhir takbir. Nah, disebutkan dan menyelesaikan pengangkatan tangan dengan akhir takbir. Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian sunnahnya mengangkat tangan atau raf'at tadi ini itu di beberapa tempat saja. Satu, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ji. Kemudian wa inda ruku, pas mau ruku. Allahu Akbar. Ya. Kemudian wa inda i'tidal, dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tiga lagi itu. Kemudian setelah itu pas sujud pertama, sujud kedua, berdiri nggak usah pakai gini, biasa aja. Kecuali setelah tasyahudul awal. Jadi setelah tasyahudul awal itu berarti sholat maghrib atau sholat isya atau sholat yang 4 rubai atau tulati 4 rakaat dan 3 rakaat. Pokoknya setelah rakaat kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam, Allah angkat, akbar. Tapi yang lainnya ketika berdiri dari sujud nggak usah pakai diangkat. Jadi ketika sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud. Ini rakaat pertama ya, mau ke rakaat kedua, sujud lagi, kemudian setelah sujud, Allahu Akbar, nggak usah pakai ngangkat, kecuali berdiri daripada tasyahudil awal. Kemudian wayar fa'ani wayar min tasyahudil awal. Faida faragha min taharrum hatta yadayhi tahta sadrihi wa qabal bi kafil yumna wal yusra wa awal sa'id.
Kemudian kalau setelah taharrum, Allahu Akbar, ya, hatta yadaihi tahta sodri, di bawah daripada dada. Ya, dada itu di dada, ini, berarti gini, perut ini. Wa qabat di kafil yumna, ini kiri dipegang. Ko al yusra, ko iki. Ya, nih, ojo rene. Juga jangan gini, tapi gini. Nah, ko itu gitu. Sing kene iki jenenge ko. Bahasa Arab itu namanya ko di sini. Ya, bukan di sini tapi sini. Ya. Ini dia pegang. Tangan kanan megang ko kiri. Ya. Awwala sa'id, atau yang disebut dengan ini kalau dalam bahasa Arab ini sa'id, ini abud. Ini sa'id, ini abud. Itu Pak Said. Said, Pak Said itu Said. Ya, ya ini Said. Mana keliru ini jeneng anak ibu. Ya. Tangan sini namanya Said. Seperti ini. Di bawah dada, di atas surah ataupun di atas apa? Pusar. Nek bahasa Inggrisnya udel. Di atas ini. Nah, ini yang benar, lurus. Ada pula memang dalam mazhab Imam Malik, mereka itu mengisdal atau melepas kedua tangannya takbir Allahu Akbar. Mereka lebih condong untuk tidak meletakkan tangannya di sini tapi di bawah sini. Ya. Jadi kayak lurus gini dia tidak mau seperti ini, lepas gini, itu di mazhab Imam Malik. Tapi tiga mazhab yang lain mengatakan tidak sini. Kemudian ada lagi sebagian para sufi lebih condong untuk memiringkan tangan itu ke jihadil qalb. Ini kan gini ya. Ada itu seperti Imam Ghazali mengatakan apa? Meletakkannya ke kiri. Sedikit tok coy kaki. Sebab saya lihat itu kadang-kadang wong kaki miring ini mules bayang. Enggak, sedikit aja ini lurus ya, lurus ya. Kemudian agak ke sini sedikit. Kenapa? Memang nek dirasa-rasa agak ngiris sedikit itu koyo agrab li jihadil qalb, lebih untuk membuat khusyuk seseorang. Seperti nanti kita tahu ya, ketika sunnah kita mengangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tangan ini tidak boleh digerak-gerakkan. Ono sing sembahyang itu tangannya ini. Itu sunnah di dalam mazhab Imam Malik. Jadi kita perlu tahu sunnah mazhab Imam Malik. Di mazhab kita tidak, bahkan tahriqul asabi itu hukumnya makruh, tapi tidak batal. Karena kita sudah tahu kemarin yang membatalkan sholat itu beberapa hal, salah satunya yang tidak membatalkan gerak lebih dari 3 itu ketika di jari. Gatel, garuk lebih dari 100 kali itu tidak masalah. Ya. Tangan ini gerak-gerak seperti ini makruh. Tapi di mazhab Imam Malik hukumnya sunnah. Nah, saya pernah baca ada sebagian orang ahli tasawuf itu kalau sholat itu memang sambil gerak-gerakan. Jadi dia lebih condong dengan mazhab Imam Malik. Mungkin, ya mungkin. Di situ dikatakan tahriqul asabi ini punya pengaruh yang besar di hati. Jadi kalau kita sholat, coba pokoknya pas sembahyang coba. Nek polai pas sholat gitu, terus pas gelambiar, jarimu kok bangun. Itu gelambiar kembali aneh. Jadi kayak kita itu lagi apa? Arah kita ke lurus terus moro-moro menggok. Lalu diobatin kembali mana? Nah, ini kok disentak titik-titik loh. Ya, makanya sebagian orang-orang sufi atau thariqah itu mereka kalau zikir tangannya gini. Lah, itu tangannya begini kan. Lah, mungkin pernah lihat orang thariqah sufi tangannya begini kan. Itu. Lah, itu tangan gini. Itu memang bantu. Lah, mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin tahriqul asabi seperti di mazhab Imam Malik itu maksudnya seperti itu. Untuk
menambah kekhusyukan dalam sholat tadi itu. Ala kulli hal, kita jangan nyoba di sholat, di luar sholat. Pas tahlilan di kampung coba ini. Asal kok Pak Mudi ini gak bingung ini. Gimana ngaji di Jamal kok stres ini. Lalu apa kalau sampai kok gini tak dulu-dulu apa kok di majelis ini. Gak apa-apa ini bisa tanya. Maka itu ya. Jadi seperti itu. Wa nadhar mawdhi'a sujudihi. Dan sunnahnya kita itu setiap sholat untuk melihat tempat sujud kita. Makanya kita sholat itu kalau memejamkan mata dari awal sampai akhir justru makruh. Beb saya ini kalau sholat itu lekak merem kurang khusyuk, nggak boleh, jangan merem. Buka. Tapi kalau kadang-kadang merem, kadang melek, kadang merem nggak apa-apa. Tapi kalau selalu merem dari awal sampai akhir, maka hukumnya makruh. Karena sunnahnya itu memandang tempat sujud. Di sini sujud itu perkiraan tempat sujud begini. Wes itu dulu. Kapan aja? Dikatakan ulama kapan saja. Pertama, walaupun tidak, walaupun ketika ruku, cuman sing gak iso pas sujud. Ya apa carane ndelok ngene sujud dalam keadaan sujud? Itu tidak mungkin. Ada lagi yang mengatakan ketika kunut subuh. Nah, kunut subuh itu lihat, kalau dia itu dom baina yadain, kalau dia itu mengumpulkan sulku, ada orang kunut yang gini, ada yang gini. Kalau dia seperti ini, sunnahnya adalah melihat tempat dia kunut ini. Tapi kalau dia seperti ini, buka, maka sunnahnya tetap melihat tempat sujud. Ini seperti ini. Tapi kalau seumpama tidak, gini, pas kunut, lihat sunnah, lihat. Yang kedua, waktu sholat jenazah itu juga gitu, enggak mau sujud juga tidak, tapi lihat depan karena juga enggak sujud. Kalau sujud itu sebagai jenazah nih, okay. Kecuali deh payite akeh dosane gak apa-apa jadi ini. Kemudian nadhar mawdi' sujudi, memandang ke tempat sujud terus sholat itu. Sampai kapan? Sampai tahiyat atau tasyahud. Begitu tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mengangkat illallah, mengangkat ini itu tangan itu ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika mengangkat, yang tadi mata kita memandang tempat sujud, sekarang kita rubah memandang jari kita. Jadi sembahyang ini tahiyatul mubarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lihat tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang lihat apa? Lihat jari yang diangkat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallallahu sampai habis dengan kami lahir. Assalamualaikum. Ini jangan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru lepas. Ojo terus kadang-kadang Assalamualaikum dilepas dulu. Dan sunnahnya adalah setelah apa? Salam yang kedua. Kemudian kecuali ketika qauli Allah fayamdur musabbihati ila illallah, ketika sampai illallah memandang kepada jari telunjuk. Kecuali pula kita itu disunahkan memandang tempat sujud itu kecuali ketika tasyahud tadi itu atau ketika sholat di Ka'bah. Makanya dikatakan di sini illa indal Ka'bah fayamdurha. Kalau kita sholat depan Ka'bah, sunnahnya kita jangan untuk melihat tempat sujud. Tapi ini masih ada beda pendapat. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa tetap sunnah melihat tempat sujud walaupun depan Ka'bah. Ada yang mengatakan enggak, kalau depan Ka'bah lihat apa? Ka'bah. Ada lagi yang mengatakan enggak, tetap lihat tempat sujud. Ada lagi yang mengatakan tafsir. Kalau dia memang adalah ahli hadir Masjidil Haram, orang situ asli, mungkin lihat Ka'bah sudah biasa, maka afdolnya tetap sholat lihat tempat sujud. Tapi buat kita yang baru melihat Ka'bah begitu agung, sunnahnya kita melihat sunnahnya kita melihat Ka'bah. Nah ini, ya, seperti itu ya, harus bisa dipahami. Kemudian dan makruh sholatnya sambil lihat atas.
saking khusyuke ngono, pengen delok Gusti Allah, para mujasir niku mau sembahyangnya delok dukur, ya Allah. Ya. Nah, itu gimana hukumnya? Makruh. Ada beberapa hal yang melihat atas itu makruh. Hukum melihat atas, fikih macam-macam. Hukum sembarang kali sampai hukum delok dukur kan hukum ini. Kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh. Kapan saja makruh? Ketika sholat, ketika di kamar mandi. Selain itu, seperti kita sekarang ini lihat atas mubah. Dan ada malah sunnah lihat atas adalah ketika doa setelah wudhu. Setelah wudhu itu, ya. Kemudian setelah wudhu, kemudian sunnah lihat atas sambil doa. Hatta yadhar, ya. Bayar ibti itu putihnya ketiak, ini ngangkatnya itu gini. Ini dukur gini. Sunnah lihat atas. Jadi kapan lihat atas sunnah? Setelah apa? Kapan mubah? Kapan pun mudah. Kapan makruh? Ketika di kamar mandi maupun sholat. Nah itu. Hukum melihat atas tadi itu. Tapi memang sunnah ini kadang-kadang masih nggak ngaji. Lah apa sombong tangan ini. Ngomongin ini sok katakan ini sunnah dulu. Nggak ngerti ngono ah. Juara kemenye. Kayak saya pernah ya di satu masjid di Batu. Kemudian saya itu kalau datang jadi khutbah memang agak melak. Kadang kalau pun nggak telat saya tunggu di mobil, nunggu di motor, begitu adzan baru betul. Rupanya masih nggak seneng. Waktu mulai kalau Jumatan maaf, Ustaz saya mau kritik sampai sedikit ya. Ngomong, sampai itu kalau khutbah bocor telat kok, bingung kan? Dan terus maunya gimana ya? Jam berapa itu mungkin ngaji dulu di masjid supaya orang di sini nggak bingung satu, dan kedua kan sunnahnya orang ikut Jumatan itu kan semakin pagi semakin baik. Itu jawab apa? Lo nggak ngerti. Sunnah itu baru telat nih. Yang datang khotib itu sunnah telat. Oh gitu ya. Ya wis. Ya. Tapi kalau nggak salah itu sunnah memang telat. Sok susah. Apa kayak di koping bul. Memang kadang orang nggak tahu itu menganggap sesuatu ma'ruf itu mungkar. Ya, orang nggak tahu itu kadang mungkar dibilang ma'ruf. Ya sih kok nggak ngerti. Ya, maka itu di sini dikatakan bahwa sunnahnya kita melihat tempat sujud. Wa yaqra'u doa istiftah akib takbiratul ihram minhu. Kemudian sunnahnya kita itu membaca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa yafudu bi ta'awud. Pokoknya jangan sampai kita itu kesusu sampai auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim membaca Fatihah baru iling. Loh, aku durung doa istiftah. Maka hukumnya gimana? Hukumnya jangan balik. Jangan balik sujud. Balik mana? Kabira walhamdulillah enggak usah. Kalau sudah tahu sudah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim sudah. Yafud sunnah daripada yang namanya takbiratul ihram ketinggalan. Ya. Kemudian yang kedua wa yafutu kadzalik ta'awud bil julus bil masbuk, atau kalau kita sholat kemudian kita ini masbuk telat. Berarti kita harus enggak usah pakai baca apa? Takbiratul ihram tadi itu. Ma'al imam, masbuk malam la bi ta'minihi ma'ahu. Inilah apa namanya